Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan sesuatu yang amat sangat mengembirakan kepada para sahabatnya. Juga itu merupakan berita yang sangat mengembirakan untuk kita semua sebagai umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Sebuah ungkapan yang sangat amat mengembirakan. Sebuah ungkapan yang amat disambut sukacita oleh para sahabat. Bagaimana tidak jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu terngiang di telinga para sahabat, selalu terpikir di pikiran para sahabat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu tempat setelah alam dunia ini bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, sebuah surga yang singkatnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyal muttaqin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang beriman, untuk hamba-hambaku yang bertakwa, sebuah tempat yang ma la 'ainun ra'at, sebuah tempat yang belum pernah terlihat oleh pandangan manusia, sebuah tempat yang wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga manusia, ini wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah bisa terbayangkan, belum pernah bisa terpikirkan ini oleh pikiran manusia. Segala sesuatu yang dibuat ilustrasi oleh sebagian kalangan, atau bahkan kalau seseorang itu berani untuk menggambarkan keindahan surga, maka berarti surga bukan yang semacam itu. Seindah apapun, belum ada wujudnya, nyanyi bagaimanapun, tapi sudah bisa dibayangkan, berarti surga bukan semacam itu. Adapun yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah untuk mendekatkan satu gambaran, bukan untuk sebagai satu hakikat yang sebenarnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, ma fil jannati minad dunya, yani minal asma illa, yani illa asma, ma fil jannati minad dunya illa asma. Tidaklah ada yang sama antara surga dengan dunia ini kecuali hanya sama namanya saja. Namanya sama, sama-sama ada sungai, sama-sama ada pohon, sama-sama ada kehidupan, sama-sama ada makanan, sama-sama ada kesenangan. Namanya sama, tapi hakikatnya sangat amat jauh berbeda. Tatkala
para sahabat Nabi SAW, kaum mukminin di generasi awal Islam yang mereka selalu mendengar yakni bagaimana janji-janji Allah terhadap surga, janji-janji Rasulullah SAW terhadap tempat yang nikmat itu. Tatkala beliau SAW menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, maka itu berita yang amat sangat menggembirakan sekali. Tapi ternyata statementnya beliau SAW itu harus diakhiri dengan satu ungkapan yang sangat mengejutkan. Rasulullah SAW melanjutkan, illa man abah, kecuali orang yang abah, kecuali orang yang enggak mau, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang enggak kepingin masuk ke dalam surga. Para sahabat tersentak. Jadi kaum mukmin yang ada pada waktu itu heran, apakah mungkin itu ada? Mereka seraya mengatakan, qulna ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapakah orang yang membangkang? Siapakah orang yang enggan? Siapakah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga tersebut? Lalu beliau SAW menyampaikan satu ungkapan beliau, menyampaikan sabda beliau, dan jadikan ini pedoman hidup kita wahai kaum mukminin. Beliau SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia mau taat kepadaku, maka berarti dia akan masuk ke dalam surga. Tapi barang siapa yang dia maksiat kepadaku, maka berarti dia sebenarnya enggan masuk ke dalam surga. Jamaah kaum muslimin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun seorang muslim, bahkan tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini asalkan dia punya agama, kecuali dia akan membayangkan, menginginkan, memimpikan tatkala meninggal dunia nanti dia akan masuk ke dalam alam surgawi. Semua itu menginginkannya, tapi keinginan itu terkadang hanya sebuah fata morgana, terkadang hanya sebuah angan-angan, terkadang hanya sebuah fantasi belaka apabila tidak diwujudkan dengan satu sikap yang nyata. Sikap yang nyata itulah yang kemudian diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bukan masalah pingin dan tidak pingin, bukan masalah ingin dan tidak ingin. Semua orang ingin, tapi apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan keinginan itu? Rasulullah SAW membuat garisnya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia taat kepadaku, maka berarti dia akan masuk ke dalam surga. Tapi barang siapa orang yang dia itu maksiat kepadaku, berarti dia sebenarnya tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dalam hati sanubari kita menjadi fakta yang kita wujudkan dalam amal perbuatan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari apa yang kita pelajari bersama dalam khutbah yang pertama tadi. Apa sebenarnya hakikat ketaatan? Apa sebenarnya hakikat pembangkangan? Ketahuilah jamaah kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Akidah itu terdiri dari Islam itu, syariat itu terdiri dari akidah. Terdiri dari ibadah. Terdiri dari hukum-hukum agama. Terdiri dari adab dan akhlak. Terdiri dari pensucian hati. Dan semua unsur yang ada itu, di situ terdapat ketaatan, di situ terdapat pembangkangan. Maka wujud dari yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tadi harus kita usahakan secara maksimal untuk terwujudkan dalam semua unsur-unsur syariat. Ketaatan dalam akidah wujudnya adalah meyakini apapun yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan dalam akidah dalam arti meyakini apapun yang disabdakan oleh beliau, baik yang kita mampu mencernanya dengan akal pikiran kita maupun yang tidak mampu kita cerna dalam akal pikiran kita. Karena tugas kita dalam masalah akidah bukan mencerna, tapi mengimani. Apabila yang kita imani itu mampu kita fahami dengan akal kita, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Tapi jika tidak, maka cukuplah bagi kita iman kepada apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujud ketaatan dalam masalah ibadah adalah menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menambahi apa yang datang darinya dan tidak mengurangi apa yang datang darinya. Kenapa? Karena ibadah itu sesuatu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas untuk menjalankan seperti yang diperintahkan. Maka wujud ketaatan kita dalam masalah ibadah adalah jalankan ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa maupun yang lain, sebagaimana disyariatkan oleh Allah, yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujud ketaatan dalam masalah hukum-hukum agama adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dengan kaidah umum, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum 'anhu fajtanibu. Apabila aku perintahkan sesuatu, lakukan semampu kalian. Apabila aku larang sesuatu, maka tinggalkanlah. Wujud ketaatan dalam masalah adab dan akhlak adalah berupaya untuk kita itu menjadikan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai standar dalam adab dan akhlak, sebagai standar dalam orang itu berkarakter, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai standar kita dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Dan wujud ketaatan dalam masalah kesucian jiwa adalah berusaha untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan hati, untuk membersihkan nurani dari semua noda yang akan mengotorinya, sebagaimana dituntunkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang mampu untuk mewujudkan kaidah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang maksiat kepadaku, maka berarti dia enggan masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan taquduhum ila ridhaka wa ila dinika ya rabbal alamin.
Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina waj'alhum sabilan ila ridhaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha yu'tikum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.